Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, wabil khusus Bapak Ilyas beserta Ibu yang sama-sama kita hormati, para sesepuh, para bini sepuh. Ini ada Pak Wahyono, ada Pak Amnis, ada Pak Tono, ada Pak Putu, ada Pak Widodo, Pak Ari. Loh, kok kabeh sepuh ya sekarang ya? Ya, sudah sesepuh semua sekarang ya. Yang ibu-ibu ada Budi Takwati, ada Bu Asih, ada Busus ya, ya, kesepuhan semua ya. Para alim ya, ada Pak Kiai Bisri, ada Ustadz Ifari, dan seluruh tamu undangan yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus juga calon pengantin ya, Mas Rizal ya, yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di dalamnya Pak Ilyas ini dalam rangka mendoakan Mas Rizal ya, yang insya Allah akan menikah besok hari Ahad tanggal 15 Juni di Garut, mendapatkan putri Garut namanya Mbak Siti Alawiyah Yusuf. Tidak ada lain dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita semua mendoakan semoga Mas Rizal yang akan menikah besok pada hari Ahad itu pernikahannya berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan yang paling penting tentu saja mudah-mudahan pernikahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga yang nanti dibina menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, atau singkatnya ya keluarga yang bahagia lah ya begitu. Baru saja kemarin kita berkumpul di tempat ini beberapa hari karena Pak Ilyas dan Bu Ilyas baru saja berduka dengan kepulangan Ibunda Bu Ilyas ya, Bu Supriyati. Wah ya Allah, Ibu Sri Suprapti ya, bin Suparto, betul ya? Wah ya, kok bagus sekali namanya ya. Ibu Sri Suprapti binti Suprapto ya, yang wafat beberapa hari yang lalu. Dan kemarin baru saja memperingati 7 hari. Dan saya secara khusus mohon maaf Pak Ilyas, ini saya sampaikan ya, selama seminggu persis itu saya tidak bisa hadir di pengajian di pengajian mendoakan Bu Sri Suprapti itu karena tidak kunjung sehat ya. Nah, ini alhamdulillah sudah relatif sehat dan alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini. Ya, untuk Ibu Suprapti sekali lagi kita doakan semoga almarhumah wafat dalam keadaan husnul khatimah, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diterima amal baiknya ya.
Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya calon pengantin Mas Rizal yang berbahagia. Memang yang namanya pernikahan itu bisa dikatakan sebagai gerbang, ya, gerbang menuju kebahagiaan. Kenapa kok pernikahan itu bisa disebut sebagai gerbang menuju kebahagiaan? Ya, karena ada salah satu hadis yang berbicara mengenai kriteria kebahagiaan yang Nabi menyebut ada 4. Itu boleh dikatakan ya yang dominan terkait dengan persoalan keluarga. Dan kalau keluarga itu pasti gerbangnya tidak lain ya pernikahan. Hadisnya cukup populer ya, dan saya kira banyak yang sudah pernah mendengar itu. Ya. Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Apa saja? Antakuna zaujatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulafa'uhu salihina wa ayyakuna rizquhu fi biladihi. Empat kriteria kebahagiaan itu, yang pertama adalah apabila seseorang itu pasangannya, meskipun di sini yang disebut istrinya ya, istrinya sholihah. Ibu-ibu pasti protes ya. Nah, kalau ibu-ibu suaminya bagaimana ya? Ya pasangannya, berarti pasangannya sholihah atau sholih. Ya. Kalau bapak-bapak ya pasangannya sholihah, ibu-ibu pasangannya sholih. Ya. Nah yang paling beruntung Bu Eli karena suaminya namanya sholihah. Ya, jadi ya, itu luar biasa ya. Jadi nama Solihan itu memang Masya Allah ya, meskipun itu nama yang cukup pendek ya, tapi maknanya hebat ya, dan berkhasiat ya, terutama bagi saya pribadi ya. Jadi dulu itu saya ketika kuliah di Jogja ya, masih mahasiswa itu saya sudah sering gitu yang namanya mengisi pengajian ya. Nah kalau yang saya isi pengajiannya itu banyak mahasiswinya, saya sengaja itu mengutip satu hadis Nabi ya. Hadisnya sangat terkenal terkait dengan wanita sholihah. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia itu adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang sholihah. Tapi saya menerjemahkannya tidak sampai di situ. Itu baru koma itu. Saya tambahi sendiri. Promosi. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang sholihah. Oleh karena itu jadilah istrinya sholihan, saya bilang. Alhamdulillah ada yang mau gitu. Ya sebenarnya yang mau sih kayaknya tidak hanya satu ya sebenarnya ya. Kayaknya ya. Ya, tapi ya bagaimanapun juga yang jadi akhirnya satu ya, yaitu Bu Eli itu, Masya Allah ya.
Ya, jadi nama solihan itu pendek Pak, tapi berkhasiat bagi saya karena itu dijadikan sebagai bahan promosi tadi itu dan berhasil, ya, berhasil. Sehingga saya kira sudah pernah saya ceritakan ya, saya menikah sejak masih sangat muda, masih mahasiswa, dan karena masih mahasiswa menikah itulah kemudian lalu kuliahnya ya tidak selesai-selesai ya. S1 aja 8 tahun 16 semester ya. Bu Eli lebih malah ya. Saya wisuda itu anak saya sudah 2, Bu Eli wisuda anaknya sudah 3 ya. Ya harus disyukuri ya, kalau sekarang jadi seperti ini itu ya Masya Allah, itu kenikmatan yang luar biasa. Kembali kepada tadi itu ya. Jadi yang pertama itu yang menjadi kriteria seorang bahagia dan tidak, tanda seseorang bahagia dan tidak itu pasangannya. Kalau laki-laki pasangannya yang sholihah, yang perempuan pasangannya yang soleh. Kalau seorang itu mendapatkan pasangan yang sholihah atau soleh, sudah satu ya, tanda kebahagiaan sudah ditanggung. Jadi ternyata menikah saja tidak cukup itu ya, asal dapat pasangan itu tidak cukup ya. Jadi jangan kok sekedar yang penting menikah, enggak, menikah tapi juga kemudian dipastikan calonnya itu sedapat mungkin yang sholihah tadi itu, karena ya itu tadi untuk menjamin kebahagiaan tadi itu. Kalau sampai menikah kemudian kok pasangannya tidak sholihah, pasangannya tidak soleh ya, belum tentu itu mendapatkan kebahagiaan, bahkan malah sebaliknya ya, menikah tidak kebahagiaan yang didapatkan, bisa jadi malah penderitaan ya. Makanya sampai ada yang menyatakan itu, kalau di dunia itu ada surga ya, surga di dunia itu ya pernikahan yang sukses itu ya, yang pasangannya sholihah, pasangannya soleh. Tapi kalau di dunia itu ada neraka ya, kata ini pepatah itu ya, itu juga pernikahan yang gagal ya. Dan saya kira kita sudah bisa lah melihat fenomena betapa pernikahan yang bahagia dan pernikahan yang gagal itu akibatnya terhadap kebahagiaan seorang bagaimana, saya kira kita paham. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, wanita yang soleh itu oleh Al-Quran tadi ya, disebutkan oleh Mas Ghifari ketika membaca Al-Quran dalam surat apa tadi, An-Nisa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ciri wanita yang salihah itu menurut Al-Quran ya, simple ya, yaitu wanita yang taat ya, dan wanita yang kemudian bisa menjaga harga kehormatan dirinya ya, terutama ketika suami tidak ada di rumah ya. Loh, kalau wanita itu sudah taat kemudian bisa menjaga kehormatan diri, itu insya Allah lah bahagia itu suami. Bayangkan kalau punya istri, punya suami kok tidak bisa menjaga dirinya itu ya, lalu sembarangan gitu, kira-kira kan ya di sini menderita tok itu ya. Kira-kira begitu. Nah, kalau hadis Nabi ada tambahannya, idza nadharta sarratka ya, jadi wanita sholihah itu kalau kamu memandangnya itu membahagiakan kamu ya. Nah, oleh karena itu ya silahkan ya para pasangan itu yang istri ya, kalau di hadapan suami itu ya, kalau dipandang ya bagaimana supaya bisa menjadikan suami itu senang, bahagia begitu ya. Ya. Begitu pula ya
suami juga ketika dipandang istri itu ya bagaimana supaya bisa membahagiakan. Ya, oleh karena itu yang namanya mempercantik diri, memperbagus diri, ya, maca, gitu. Itu menjadi penting memang itu, ya, menjadi penting dalam kehidupan berkeluarga itu. Ya. Persoalan sepele, persoalan sederhana, tapi itu kalau tidak diperhatikan menjadikan tadi itu ya, ada yang kurang di dalam kehidupan berkeluarga, dan itu memang Nabi mensyaratkan seperti itu. Menyenangkan itu ya baik secara fisik maupun secara psikis, ya. Nah itu yang pertama, ya, wanita yang salihah atau suami yang saleh, ya. Oleh karena itu Nabi itu ya ketika mencari jodoh itu kriterianya itu ya memang ya harus dari sisi keberagamaannya itu, ya. Dan itu yang menunjukkan salihahnya atau salihnya seseorang itu, ya. Bukan apa-apanya yang dipilih Nabi pertama sekali, ya. Saya kira kita semua sudah tahu itu, ya. Jadi terutama sekali kalau punya anak perempuan, ya. Kalau laki-laki aja itu masih nggak begitu Nabi itu oleh mewanti-wanti tidak begitu. Tapi kalau anak perempuan itu Nabi wanti-wanti betul. Jangan sampai punya anak perempuan itu dikasihkan orang sembarangan, itu jangan sampai. Ya. Sebab beda kan, anak laki-laki itu ya anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan itu, kalau kebetulan kok kemudian mendapatkan jodoh yang baik, ya, itu betul-betul mendapatkan tambahan anak. Tapi kalau kok jodohnya itu tidak baik, wah iso kehilangan anak malah itu, ya, bisa seperti itu, ya. Jadi makanya sampai harus hati-hati itu di dalam memilih jodoh. Nah kita doakan semoga Mas Rizal ini, ya, pasangan yang dipilih Mbak Siti Alawiyah ini betul-betul nantinya menjadi istri yang salihah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, yang akan bisa membahagiakan seseorang itu adalah ketika anak-anaknya menjadi anak-anak yang albir, ya, yang baik, ya. Biasanya kalau yang digunakan kan kata-kata saleh, ya. Anak saleh ini wa auladuhu abraran, ya, sama sebenarnya. Makanya kita mengenal istilah birrul walidain, itu baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, yaitulah anak-anak yang saleh itu. Nah ini lagi-lagi juga, ya, bahwa yang namanya punya anak, ya, punya keturunan itu sudah menjadi sunatullah, ya. Jadi kalau orang, ya, pada umumnya menikah, ya kalau normal ya punya keturunan. Tapi ternyata punya keturunan itu saja tidak cukup, ya, tidak cukup. Masih koma itu. Keturunan itu ya harus keturunan yang saleh, ya, yang bisa membahagiakan itu, yang qurrata ayun itu dalam bahasa Al-Qur'an itu, yang menyejukkan pandangan itu. Ya. Bukan kok anak yang justru malahan marake sepet ning moto. Ono to ya. Marake mangkel ning ati. Kan ono to ya. Ya. Nah ini anak yang saleh itu anak yang tadi itu bisa membahagiakan itu karena dia berbakti. Nah tentu saja, ya, untuk supaya anak itu bisa berbakti, ya tentu saja tidak bisa kemudian hanya ujuk-ujuk begitu saja tiba-tiba anak kita lalu kemudian jadi anak baik. Tidak mungkin, ya. Itu harus melalui jalan panjang, ya, pendidikan panjang. Bahkan sekarang ini dikenal dengan sampai pendidikan prenatal. Jadi sebelum lahir saja itu sudah disiapkan untuk mendidik anak itu supaya betul-betul menjadi anak yang baik. Makanya kalau kemudian bahkan sampai tadi mulai memilih jodoh itu kenapa kok harus salihah itu? Karena dari wanita yang salihah, dari
Orang yang soleh itulah insya Allah akan juga menurunkan anak-anak yang soleh juga. Ya. Tapi kan tidak hanya secara otomatis begitu, harus ada proses pendidikan. Makanya dari mulai pernikahan dirancang, ya, lalu kemudian ketika nanti hamil, masya Allah sudah mulai ada tradisi kita sekarang ini, ada apa namanya itu, pengajian berapa itu? Kalau dulu istilahnya orang Jawa mitoni, sekarang malah justru yang banyak ngapati, ya, sejak 4 bulan aja itu sudah didoakan, karena hadis Nabi menyatakan ketika umur 4 bulan itulah roh pertama kali ditiupkan ke dalam jasad, dan saat itulah Allah menentukan berbagai hal yang terkait dengan nasib bayi ke depan itu. Lalu kemudian umur 7 bulan kehamilan masih didoakan lagi. Ya, begitu lahir procot, wes brokoan istilahnya, ya, brokoan ya. Ya. Ini hari ini alhamdulillah Pak Musa itu baru saja punya cucu yang kedua dari anak yang kedua, ya. Tadi pagi lahir, siang sudah brokoan gitu, ya. Sudah brokoan, sudah sampai di rumah berkatnya itu. Loh, itu doa semua itu, ya. Nanti begitu 7 hari akikah, ya. Terus setelah itu dididik dengan pendidikan bermacam-macam, ya. Sampai dengan ketika mau menikah masih didoakan lagi. Loh, itu semua tidak lain adalah pendidikan itu untuk menjadikan supaya anak itu menjadi anak yang soleh dan solihah. Dan kalau anak itu menjadi anak yang soleh dan solihah, masya Allah, ya, Al-Quran menyebutnya sebagai qurrata ayun tadi itu, sebagai apa, hal yang menyejukkan pandangan, ya, bahasanya itu nyaman, tentram, bahagia kita melihat anak-anak kita itu. Dan anak-anak yang soleh itulah yang kemudian menjadi investasi kita, menjadi tabungan kita di akhirat, karena anak-anak yang soleh itulah yang akan terus memberikan manfaat dengan doa-doanya untuk kita ketika nanti kita sampai sudah di alam kubur. Nah, yang ketiga, ya, ini yang tadi saya katakan, ya, kenapa pernikahan itu menjadi gerbang pintu kebahagiaan itu, karena ternyata dua dari kriteria atau tanda kebahagiaan itu hanya didapatkan kalau seseorang itu menikah itu. Punya istri dan punya anak itu kan kalau menikah, ya. Lah ewadene kok orang menikah duwe bojo duwe anak itu, ya berarti ya nah gitu, ya, berarti ya, gitu, ya. Itu normalnya, ya. Lalu yang ketiga itu wa khulafa'uhu shalihin, ya. Pergaulannya itu dengan orang-orang saleh, ya. Dengan orang-orang saleh. Ini dalam kehidupan sosial. Jadi yang namanya berkeluarga itu penting menjadi tadi, ya, pintu kebahagiaan kita, gerbang kebahagiaan kita. Ternyata di dalam kehidupan bermasyarakat itu juga menjadi sangat penting untuk bisa menumbuhkan kebahagiaan juga, ya. Kalau kita itu bergaul dengan lingkungan orang-orang yang soleh, dengan lingkungan orang-orang yang baik, insya Allah bahagia kita, ya. Adanya itu saling tolong menolong, adanya saling mendukung, adanya saling menopang, ya, adanya saling menasehati, ya. Coba kalau misalnya pergaulan kita itu ya itu isinya mong saben dino nggak karu-karuan tuh hidup itu, ya. Jadi sekali lagi mencari lingkungan yang baik, ya, tempat bergaul yang baik, ya, itu sangat penting dan itu menjadi faktor yang akan membuat kita bahagia atau tidak, ya. Dan saya kira kita semua tahu, ya, betapa itu yang namanya pengaruh dan lingkungan pergaulan itu, masya Allah itu, ya.
Sampai-sampai Nabi itu pernah menyatakan ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang itu akan beragama sesuai dengan agama teman dekatnya. Seseorang itu akan berkelakuan sesuai dengan kelakuan teman-teman dekatnya. Ya. Oleh karena itu, Nabi itu gampang gitu kalau untuk melihat orang ini orang baik atau tidak itu. Tidak usah kemudian nyelidiki sampai detail-detail, tidak perlu itu. Lihat saja itu lingkungannya itu. Ya. Kalau lingkungannya itu kok kira-kira orang apik, ya kira-kira orang apik lah. Gitu aja gampang gitu. Tapi kalau pergaulannya kok ya nah, ya kira-kira ya melu ya nah juga. Ya. Nabi itu sampai membuat perumpamaan orang yang bergaul dengan orang yang baik itu ibarat orang yang bergaul dengan penjual minyak wangi. Ya. Nah, orang kalau bergaul dengan penjual minyak wangi itu kalau punya uang bisa beli, dia akan wangi selamanya. Tapi kalau tidak bisa beli sekalipun, minimal dia itu apa istilahnya, mendapatkan tester tuh bau wanginya itu. Dan kalau itu parfumnya itu parfum asli, meskipun dengan tester berhari-hari gak hilang itu. Kecuali kalau parfum palsu ya toh baru ditetes ya udah kena angin hilang. Tapi kalau yang asli nggak hilang gitu. Ya begitu. Nah sebaliknya ya, kata Nabi itu kalau orang bergaul dengan orang yang buruk itu seperti orang bergaul dengan pandai besi. Ya. Tentu Nabi tidak dalam rangka untuk profesi tertentu, bukan ya, itu hanya sekedar contoh saja ya. Ya, orang bergaul dengan pandai besi itu minimal bau asapnya kan ya dari hembusan apa ketika memompa supaya bara apinya menyala itu. Nah, bisa-bisa malah kena percikan api yang dihembus itu. Ya. Dalam bahasa Jawa kita sering mendengar istilah ojo cedak-cedak kebo gupak. Nah, kita cedak-cedak kebo gupak ya melu gupak. Ya, itu. Ya. Makanya sekali lagi pergaulan dengan orang-orang yang saleh itu sangat penting dan itu akan berakibat pada bahagia dan tidaknya kita. Nah, yang terakhir warizquhu fi biladi. Hendaknya rizkinya itu di negerinya sendiri. Jadi rupa-rupanya terkait dengan mata pencaharian ini juga ikut memberikan kontribusi terhadap bahagia dan tidaknya seseorang. Ya. Saya kira secara psikologis bisa dipahami dengan baik gitu ya. Kalau orang itu rezekinya berada di dalam negerinya sendiri. Ya. Kalau negeri dulu konteksnya mungkin ya kampungnya sendiri, tidak perlu kemana-mana gitu ya. Sehingga intinya itu kalau orang habis bekerja itu bisa balik ke rumah, ketemu dengan anak, dengan istri loh. Ya. Kemarin ketika saya baru saja ceramah yang di Pak Judo itu ya tentang sakinah itu, maskan itu, rumah itu menenangkan memang. Ya. Tempat ketenteraman karena orang dengan kembali ke rumah itu ketemu istri, ketemu anak itu selelah apapun ya di luar, seberat apapun tantangan di luar, ketika pulang ketemu anak istri itu menjadi damai, menjadi tenang, menjadi tentram hidupnya itu. Ya. Nah kalau orang misalnya kemudian bekerjaannya di luar, ya, apalagi sampai luar negeri, itu tentu saja banyak kendala-kendala psikologis ya, dan itu kalau memang tidak bisa mengatasi dengan baik bisa menjadi problem tersendiri terkait dengan persoalan keluarga itu. Ya, bisa jadi tidak kok semata-mata tidak tentram karena tidak bisa ketemu dengan anak istri. Ya. Kalau nggak tahan bisa selingkuh. Ya. Yang di sana selingkuh, yang di sini selingkuh, dan bubar ada karu-karuan sama lebih gitu. Ya. Nah, makanya saya kira bisa dipahami ya hadis Nabi ini yang menyatakan bahwa pekerjaannya itu
di negerinya sendiri itu memang termasuk bagian yang sangat penting di dalam menciptakan kebahagiaan. Tetapi tentu saja kalau memang takdir kita itu kok ternyata kita mendapatkan pekerjaan kok tidak di tempat sendiri, harus keluar kota, bahkan harus keluar negeri, ya dijalani tetap dengan cara yang baik, ya harus dipertahankan dengan cara yang baik, tidak boleh menjadi alasan kemudian sampai kemudian tidak bahagia juga tidak boleh, ya. Itu saya kira. Nah, saya kira itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, khususnya Mas Rizal, mudah-mudahan ini menjadi bekal, ya, mudah-mudahan 4 hal yang ada di dalam tanda-tanda kebahagiaan yang disampaikan Nabi itu mudah-mudahan didapat oleh Mas Rizal semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan itu semua, sehingga kita ini menjadi orang-orang yang termasuk bahagia di dalam kehidupannya di dunia ini, dan mudah-mudahan insya Allah nanti juga bahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.